Halo pemirsa, selamat datang di Suara Air, podcast resmi dari Kemitraan Air Indonesia bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta I yang mendengarkan dan menyuarakan air, mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air. Kami menghadirkan suara-suara dari lapangan, dari komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat kolaborasi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Episode kali ini kita akan mengangkat tema air dan api di jantung Nusantara, menakar kecukupan air tawar di IKN. Hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Amron, dan host kita Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Terima kasih Pak Usman. Di antara kabut pagi yang menyelimuti hutan tropis, di antara aliran sungai yang menari di bawah rimba, sebuah kota tengah dibangun. Bukan sekedar kota, tapi harapan, ibu kota negara. Kalimantan yang hijau kini memanggul peran baru. Tapi, apakah airnya cukup untuk hidup, tumbuh, dan bertahan? Apakah rawa-rawa yang dulu diam kini terganggu? Di balik pembangunan, ada pertanyaan yang mendesak. Dari mana air akan datang? Dan mampukah alam menampung ambisi? Halo pendengar Suara Air, saya Nabila kembali bersama Bapak Amron. Kali ini kita akan berbicara tentang air di pusat harapan baru Indonesia, ibu kota negara di Kalimantan. Selamat pagi Pak Amron. Selamat pagi Nabila. Wah, pembukaanmu tadi bagus sekali. Puitis tapi penuh makna. Terima kasih Pak. Tapi saya benar-benar penasaran Pak. Di tengah hutan dan rawa di Kalimantan, bagaimana sebenarnya ketersediaan air tawarnya Pak? Ya, ini pertanyaan yang penting. IKN direncanakan berada di Kalimantan Timur, dekat kawasan Sepaku. Secara umum, wilayah ini punya potensi air permukaan yang cukup dari sungai, danau, dan curah hujan yang relatif tinggi. Wah, dengan begitu harusnya tidak ada kekurangan air dong Pak. Ya, secara kuantitas bisa dikatakan mencukupi. Tapi persoalannya bukan cuma jumlah. Yang jadi tantangan adalah kualitas dan ketahanan saat musim kering. Apalagi bila pertumbuhan penduduk meningkat pesat dan penebangan hutan juga terjadi tanpa kendali. Kalau begitu, sumber air utama untuk IKN itu dapat dari mana Pak? Nah, saat ini direncanakan air itu dari Sungai Sepaku dan yang akan dikelola melalui bendungan Sepaku Semoy. Namun, bendungan hanya menampung air, tetap tergantung pada hutan, tanah, dan cuaca. Pak, kalau saya lihat di peta, banyak rawa di sekitar IKN. Apakah itu juga akan berubah, Pak,
Ya, banyak sekali wilayah di sekitar IKN dulunya adalah rawa dan lahan basah. Rawa berperan besar dalam menyimpan air hujan, menahan banjir, dan menjaga keseimbangan air tanah. Kalau rawa-rawa itu dibuka untuk pembangunan, bagaimana Pak? Risikonya tinggi. Air tanah bisa menurun dan kualitas air bisa tercemar. Apalagi jika lahan gambut ikut dibuka, maka air bisa menjadi asam, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, dan lebih mudah terbakar saat kering. Pak, saya juga dengar nih, di Kalimantan itu sering terjadi kebakaran hutan ya Pak? Apakah itu juga terkait dengan air juga Pak? Tentu. Jadi ini ketika musim kemarau tiba dan rawa dikeringkan, maka lahan gambut menjadi sangat rawan terbakar. Gambut yang kering bisa terbakar sampai ke dalam tanah dan itu sulit dipadamkan, dan ini akan menghasilkan asap pekat. Berarti air bukan cuma soal kebutuhan manusia, tapi juga penyangga dari bencana alam ya Pak? Ya, bencana kebakaran tentunya ini benar. Kekurangan air hujan bukan hanya membuat manusia menderita, tapi juga memicu kebakaran hutan, memperburuk kualitas udara, dan kemudian juga bahkan menutup sekolah dan bandara. Dan ini seperti pernah terjadi, apakah itu di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera, di daerah Riau dan Jambi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar pembangunan IKN tidak merusak keseimbangan air, Pak? Beberapa hal penting. Yang pertama adalah menjaga kawasan hulu dan hutan lindung agar fungsi tangkapan air tetap berjalan. Kemudian selanjutnya, mengembangkan sistem air berkelanjutan, termasuk penggunaan air hujan dan daur ulang air limbah. Kemudian tidak membuka rawa secara sembarangan dan menggunakan teknologi yang ramah gambut. Apakah sudah ada rencana seperti itu, Pak? Ya ada, dan sebagian sedang dilaksanakan. Tapi yang terpenting, implementasinya harus konsisten dan tidak dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Kita tidak ingin membangun kota canggih, tapi dikelilingi krisis air. Ya, betul sih, Pak. Jadi jika kita membangun ibu kota baru, tapi air tetap jadi soal utama ya, Pak? Ya, kota masa depan hanya akan hidup jika airnya hidup. Dan air hanya akan cukup jika alamnya tetap terjaga. Jadi rawa, hutan, dan tanah bukan hambatan pembangunan, justru fondasi agar kota bisa bertahan ya, Pak? Sangat tepat. Jadi ini pembangunan tanpa air akan gagal. Air tanpa hutan juga akan hilang. Hutan tanpa rawa akan kering. Dan rawa tanpa perlindungan juga akan mudah terbakar.
kasih sudah mendengarkan Suara Air. Hari ini kita belajar bahwa membangun ibu kota bukan sekedar mendirikan gedung-gedung, tapi juga menjaga aliran air di dalam tanah, di hutan, dan di hati kita semua. Ya, mari kita wujudkan ibu kota negara Nusantara yang tidak hanya megah secara fisik, tapi juga kuat secara ekologi. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam air, salam hidup. Salam air, salam hidup.